Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini video pertama saya tentang podcast ya. Di sini sudah kehadiran tamu artis cilik gitu. Iya. Yang dulu dia judulnya itu banyak ya, Kak. Ada apa aja, Kak? Kencing di hutan. Sembarangan. Oh, kencing sembarangan. Kencing sembarangan. Terus leungit budak. Terus makan buah ada. Iya. Anu kalebung teh naon? Hah? Kalebung nih salisa doan. Nyen kemang. Teh eta. Banyak lah, masih banyak lagi, dan kalian bisa menonton di channel YouTube Abdul Imam Channel ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Siap. Untuk sekarang saat ini ya, apa hobi atau kegiatan favoritmu di waktu luang? Untuk saat ini kan kita udah hampir lama nih gak syuting ya kan? Untuk saat ini kamu suka apa hobi? Aku suka scroll TikTok. Kalau nggak scroll TikTok, ini mah kegiatan dulu, Yes. bukan hobi dulu. Sehari-hari. Scroll TikTok, terus ngedit video, posting di TikTok. Setelah itu, Kalau boleh tahu channel TikToknya apa? channel TikToknya Elvira Artadiput. Nih di sini nih, aku kasih gambarnya. Elvira Artadiputri. Terus Hobi saya setiap hari gak ngapa-ngapain. nyanyi. Oh, nyanyi unggal setiap pagi dan sore saya selalu nyanyi atau karaokean di rumah. Dan kalau gak salah kamu itu ikut eskul di SMA 29 Garut itu eskul apa? Banyak. Banyak. Yang Salah pertama satunya, OSIS. semua. OSIS. Yang kedua Paskibra. Yang ketiga apa yang ketiga teh? Ini teh Tari? enggak nya poho mang. Oh, Formis. Formis itu apa? Formis teh Forum Remaja Islam. Udah segitu doang. Terus apa lagi? Pertanyaan selanjutnya, apa makanan favorit yang selalu kamu nikmati dari kecil sampai sekarang yang enggak kamu lupakan gitu, yang enggak mau kehilangan rasa itu? Jengkol. What? Saya suka sambal jengkol. Ya, di rumah saya sering dimasakin mama sambal jengkol atau krecek kangkung. Udah segitu aja. Oke, lanjut ya. Siap. Apa pengalaman paling berkesan yang pernah kamu alami dalam saat syuting gitu? Pengalaman saya saat bersyuting yaitu pas kencing sembarangan. Gimana tuh? Karena saya teh saya emang bisa bahasa Indo. Karena saya itu belum tahu ya di hutan itu ada apa aja. Jadi iya gitu. Jadi saya tahu setelah syuting yang kencing sembarangan jadi tahu apa tuh? Pelanggarannya, tahu yang dilarang-larangnya. Terus saya tahu adab yang harus kita lakukan saat di hutan atau dimanapun tempat yang baru kita jamah gitu ya. Harus sopan gitu, jangan sompral, jangan ngomong sembarangan ya. Gitu. Lanjut, udah segitu? Ya. Lanjut. Bagaimana cara kamu mengatasi stres atau tekanan saat waktu kamu syuting? Kan suka tuh diteken sama aku, kamu itu harus begini. Sebenarnya saya itu dongkol dalam hati. Sok kumanya jempe, sok diam, ujug-ujug diam, gak ngomong gitu. Karena
kesel sendiri gitu kan, susah banget ini gitu. Ya lanjut terus. Iya jawabannya. Oh. Terus jawaban Ubia? Ya. Jawaban yang tadi yang sekarang yang tadi. Stresnya di mana? Stresnya di pas di kamera tapi senyum tapi kumaha mas seserian wae teh. Oh, jadi susah fokus. Nggak bisa serius. Namanya juga anak-anak ya, jadi mungkin perasaannya gimana gitu. Lanjut. Apa tujuan hidup yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Ini kamu teh kelas berapa? Kelas 11 berarti kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA, jadi 5 tahun ke depan apa yang ingin kamu capai? Saya ingin capai cita-cita saya ingin menjadi akpol. Oh my god. Akpol ya. Itu apa? Akpol itu Akademi Kepolisian. Di mana? Di Bandung. Let's go. Di Bandung. Keinginan saya di Bandung. Ya, bersekolah lagi di Bandung, dilanjut lagi di Bandung. Terus saya mau bisnis lagi yang lain. Jadi influencer mau gak? Mau. TikToker, selebgram. Iya mau banget. Sekarang juga lagi. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke. Iya. Lanjut. Ya. Udah segitu jawabannya? Iya. Apa buku atau film yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Misalkan novel, kamu pernah novel apa, baca apa gitu yang membuat kamu berpengaruh ke kehidupan kamu? Buku Siksa Kubur? Bukan. Buku nanya, deui mang da maca abi teh. Sebenarnya aku juga pernah baca tapi lupa bukunya buku apa. Aku tahu. Kitab Kuning. Kan di situ banyak. Oh iya. Ya di sana penjelasan, kita hidup harus bagaimana. Misalnya banyak misalkan rukun-rukun yang harus kita jalani gitu sebagai umat Islam. Langkah-langkah menuju kesuksesan ada di sana. Good. Contohnya, kitab apa yang kamu aji? Yang kamu mengaji saat itu? Safinah, Riyad, taklim taklim itu menjelaskan takdim kepada guru. Seperti itu. Mungkin. Udah. Tijan enggak? Oh, Tijan ada Tijan kita. Jurumiyah. Tijan aku belajar di Tijan bisa mengetahui nabi-nabi, pekerjaan nabi, malaikat, nukara itu. Sifat-sifat. Nah, aku idul iman ya. Iya. Lanjut banget. Apa buku atau film yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Film. Udah kan tadi? Oh, enggak. Chan. Udah kan tadi? Oh, kitab teh ya. Oh, lanjut. Jika kamu bisa bepergian kemana saja, kemana kamu ingin pergi? Saya mau pergi ke Arab. Ke Arab. Umroh mungkin. Iya, mungkin. Umroh. Ke Arab kamu ngapain, jadi TKW? Ke Arab saya akan ingin umroh, haji bareng sama orang tua. Terus yang kedua yaitu ke Masjidil Haram di Mekah. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kan di Palestina. Sekarang sudah hancur. Mungkin secara bentuk sudah hancur, tapi secara kita menilai belum ya. Jangan sampai Masjidil Aqsa itu hancur di dalam hati kita, jangan. Lanjut. Apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dari kegagalan? Tuh mah skip eta mah hese. Misalkan kegagalan dalam mencapai ranking yang besar, enggak kesampaian. Tungtung nama stres dah. Jangan sampai segitunya.
Ah, pas ke SMP nya. ya waktu SMP. Waktu SMP sebenarnya saya tuh suka iri ya ke orang-orang. Ya, Oh my iri God. kenapa Iri karena suka ngapalin, tak aku juga panas. Hati aku tuh? panas. Mendidih. Yes. Mendidih banget, Iya, meledak. Terus saya itu berpikir, aku juga mau belajar kayak teman-teman. Ya udah aku belajar untuk mencapai ranking. Alhamdulillah mendapat ranking 1 beberapa kali, dan pas kelas 2 ya, semester 2 menjadi ranking ketiga. Karena kenapa? Karena pengaruh handphone. Jadi Handphone. bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media dan handphone ya. Ya. Udah gitu. Terus Lanjut. Terus setelah itu mama saya bilang, kamu itu nakal. Nakal, main melulu mungkin. Main HP mulu. HP mulu. Jadi ranking kamu turun menjadi ketiga dari satu dari ke satu sampai jadi ketiga. Terus saya jadi pembelajaran itu teh buat aku. Jadi pembelajaran terus. Jangan sampai terulang lagi Jangan sampai. Terus di aku teh kedepannya. dari sana teh aku teh HP mau menggunakan HP itu dengan bijak, dengan WA aja. Kalau ada yang mau diisiin, searching aja di Google atau ya di YouTube. Terus disitulah saya mulai meningkat lagi sudah. alhamdulillah. Tapi sekarang SMA mungkin saingannya banyak ya dari. Dan pintar-pintar anak zaman sekarang Jadi itu. saya kemarin ranking ke-6. Masuk 10 besar. Aku 35 loh. Lanjut. Bagaimana kamu mendefinisikan kesuksesan? Menurut kamu kesuksesan itu seperti apa? Yang dimaksud kesuksesan itu? Sukses itu banyak uang. Ya, terus. Sukses itu banyak uang. Banyak uang. Terus sukses itu banyak yang orang menghargai. Di lingkungan kita juga banyak menghargai gitu kan, jadi bos atau ya apa gitu ya lah, banyak yang menghargai. Terus Secara dunia. Coba. Secara dunia bingung Kalau secara Akhirat. Ya akhirat atau mungkin ke masa depannya kan kita gak tahu. Kita itu sukses itu yang seperti apa dalam sukses itu cara beribadahnya ya. Kan kita juga harus sukses dunia, harus sukses akhirat dunia juga. Dan akhirat. Dunia dan akhirat itu harus banget. Terus contohnya kita harus rajin berdoa, rajin sholat, berikhtiar, memikirkan apa yang harus dituju. Jadi jaga kemarwahan, jaga keperawanan, jaga sebagai hak kamu sebagai perempuan, kamu harus dijaga. Terus pasti dong. Udah weh. Sholatnya harus dijaga. Sholat kan udah tadi. Sodako, amal jariah ya. Ingat jangan poho deh iya. Sholat tahajud. Mau tadi ieu. Ini ada tambahan ya dari saya. Pesan-pesan kamu untuk teman-teman masa kecil kamu yang waktu itu syuting bareng kamu, siapa saja dan apa saja harapan yang kamu inginkan untuk mereka. Oke. Pesan-kesannya. Pesan dulu ya. Pesan saya untuk teman-teman saya spill ya. Spill gak tuh? Saya spill itu ada Alisa, Mutiara, Neng Alisa sebagai ibu si Ujang, si Unang. Si Unang. Dan Mutiara sebagai hantu ada di kencing sembarangan. Ada di kencing sembarangan. Terus Nopel ada di mau HP. Mau HP, ingin HP. Ini nih gambarnya nih. Ada di sini ya. Terus Teh Tia ya, Teh Cynthia Bella. Kak Cynthia Bella sebagai
teteh-teteh dari luar, dari dari kota. Terus ada si Unang lagi Ya. sebagai anak kecil yang nakal. Terus Dan nama aslinya Unang itu Adit, Aditya. ada Adit. Dan sekarang dia itu lagi mencari ilmu di pondok pesantren Al Munawaroh. Oh, Al Munawaroh Mm-mm. yang berada di Cikuda, Mekaran Mukti. Terus ada Teh Siti Hotimah juga sebagai anaknya Ibu Aai. Ibu Aai ya? Ibu Aai. Terus teh ada juga Ibu Aai menjadi tokoh, menjadi ibu. Terus teh ada juga siapa? Lupa. Banyak ya. Banyak. Ada Bayu, ada Putri. Neng Putri. Untuk Neng Putri. Oh, Neng Putri. Wah, untuk Neng Putri ya, ini pesan dari saya. Tongkat dia tuh. Untuk Neng Putri, pesan dari saya. Jangan lupakan teman-teman ya, jangan lupakan teman-teman. Teman masa kecil kamu. Kamu gak inget ya kita dulu seseru apa gitu. Dan kamu sekarang jadi berbeda, jauh lebih berbeda banget. Jadi kalau pangi apa itu? Jumpa di jalan ataupun dimanapun itu, kalau kamu bertemu dengan teman lama, sebaiknya sapa duluan kalau memang dia tidak menyapa dirimu ya. Atau salim aja. Aku mah sepotong aja ya. Takut ganggu. Terus pesanan balah. Kesan buat kalian, buat teman-teman masa kecil. Kesan itu seru banget sama kalian. Kadang aku suka sakit hati oleh kalian. Sakit. Sering diejek ya. Sering dibully, itu sering banget. Apalagi oleh laki-laki ya. Teman laki-laki. Aku sering banget di posisi itu. Gak apa-apa, namanya juga anak-anak ya. Pasti ada aja lah. Sehat selalu. Jangan lupakan saya dan teman-teman sekalian yang ada di sekitarmu. Jangan lupakan teman-teman yang ada di sekitarmu. Astagfirullah. Ya. Terus apa lagi? Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan kepada kamu. Ya, buat kalian nih yang notabene-nya Astagfirullahaladzim. Yang notabene kalian dulu selalu bersama saya, karena dulu itu kalian itu sangat dekat sekali ya. Jadi nggak berpecah belah kayak seperti sekarang. Sekarang mah anak-anaknya itu banyak yang diomongin, sarombong. Sombong itu apa? Sombong ya, sombong. Jadi jangan seperti itulah, karena kan kalian juga dari kecil di sini gitu, diasuh sama saya. Saya seneng anak kecil, walaupun saya diejek. Kamu mah mainnya sama anak kecil melulu misalkan. Kamu mainnya sama anak perempuan melulu. Ya emang itu yang aku nyaman. Ya selagi itu gak mengganggu kalian, ya kenapa harus harus dibuang gitu kan. Jadi ya gak apa-apa meskipun kamu mengejek, terserahlah kamu itu. Yang penting aku bahagia bersama mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Namanya juga manusia ya, banyak hilapnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.